Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anidatul Hikmah dari kelas 2 BKIC NIM 2017 10 11 12. Saya akan menjelaskan tentang pengklasifikasian hadis. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, ada hadis qauli. Yang dimaksud dengan hadis qauli adalah segala perkataan Nabi SAW yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Yang kedua ada hadis fi'li. Yang dimaksud dengan hadis fi'li adalah segala perbuatan Nabi SAW yang menjadi anutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Yang ketiga ada hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya, dan Nabi SAW membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa membedakan penegasan apakah beliau membenarkannya atau mempersalahkannya. Yang keempat ada hadis sifati. Hadis sifati yaitu hadis yang segala sesuatunya disandarkan kepada sifat dan perbuatan Rasulullah SAW. Yang kelima ada hadis hami. Hadis hami adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi SAW yang belum terrealisasikan. Yang kedua ada hadis berdasarkan tempat penyadarannya. Yang pertama ada marfu. Hadis marfu ialah berita yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, dan persetujuan, sekalipun sanadnya tidak bersambung atau terputus, seperti hadis mursal, mutasil, dan munqati. Yang kedua ada mauquf. Hadis mauquf adalah sesuatu yang disandarkan kepada seorang sahabat atau segolongan sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, baik bersambung sanadnya atau terputus. Yang ketiga ada maktu. Imam Syafi'i dan Tabani menggunakan istilah maktu untuk menyebut nama hadis yang terputus sanadnya di satu tobakoh atau lebih, tetapi yang tidak beriringan. Yang keempat ada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau menerangkannya dengan redaksi susunan katanya sendiri. Yang ketiga ada hadis berdasarkan mengingat dan tidaknya. Yang pertama ada tasyriyah. Hadis yang muncul dari posisi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul. Yang kedua ada khairu tasyriyah. Hadis yang berasal dari sifat kemanusiaan Nabi Muhammad, tidak wajib ditiru, hanya saja ideal untuk ditiru. Yang ketiga ada khususiyah. Sifat-sifat khususiyah yaitu sifat-sifat tertentu istimewa yang dimiliki seorang yang merupakan karunia dari Allah, seperti bisa berupa pohon jadi emas, bisa berjalan di atas air, dan lain sebagainya. Yang keempat ada hadis berdasarkan jumlah sanadnya, yaitu ada hadis mutawatir. Secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya. Menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadis, dan mereka bersandarkan dalam meriwayatkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan indera seperti pendengarannya, penglihatan, dan semacamnya. Yang kedua ada hadis ahad. Secara etimologi, kata ahad merupakan bentuk jamak dari wahid yang berarti satu. Maka khobar ahad atau khobar wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Secara istilah, hadis ialah yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi ataupun lebih, dan tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur ataupun hadis mutawatir. Kemudian hadis berdasarkan kualitas sanad dan matanya. Yang pertama ada hadis makbul.
Hadis makbul adalah suatu hadis yang dapat diterima dan dijadikan sebagai landasan dalam beramal setelah ditemukan adanya penjelasan mengenai hadis tersebut tentang kebenarannya. Yang kedua adalah hadis mardud. Hadis mardud ialah hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat makbul atau tidak sampai kepada derajat makbul. Yang kemudian berdasarkan sifat sanad dan cara penyampaiannya, yaitu ada hadis Ali. Hadis Ali dan nazil ialah hadis yang dalam periwayatannya sedikit silsilah sanadnya, sedangkan nazil sendiri ialah hadis yang dalam periwayatannya banyak silsilah sanadnya. Yang kedua ada hadis musalsal. Hadis musalsal ialah hadis di mana para perawinya sepakat untuk memakai bentuk lafaz atau sifat dan metode menyampaikan hadis. Hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an ialah hadis yang diriwayatkan dengan memakai kata an, yang diriwayatkan secara an-anah. Yang kemudian ada yang keempat mu'annan. Hadis mu'annan ialah hadis yang di dalam sanadnya terdapat kata anak. Pengklasifikasian hadis makbul ke dalam makmul bih dan khairu makmul bih, yaitu ada hadis makmul bih terdiri atas hadis ta'rif muhkam, muhtaliful hadis, hadis rajih marju, hadis mutawaqaf lahi, hadis nasyi mansub. Yang kedua ada hadis makbul khairu makmul bih, yaitu hadis yang tidak dapat diamalkan. Hadis makbul khairu makbul bi ini terdiri dari hadis mutasyabih, hadis mutawaqaitihi, hadis marju, hadis mansub. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.